semua, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan redistribusi pendapatan nasional. Nah, coba kalian amati gambar ini. Apa yang kalian rasakan ketika melihat fenomena di atas? Pada gambar tersebut, kalian dapat melihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Pada gambar ini juga terlihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih cukup besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain adanya kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal maupun horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi adalah jaminan sosial. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Redistribusi horizontal merupakan redistribusi yang dilakukan seseorang kepada orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Terdapat bantuan langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, bantuan tunai bersyarat atau disebut juga program keluarga harapan, jaminan sosial atau social security, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Pada 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Pengembangan usaha atau industri kecil. Terdapat beberapa alasan usaha kecil perlu dikembangkan. Di antaranya, usaha kecil dapat menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan pemerataan dalam distribusi pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dalam distribusi pendapatan.
UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja akan mempertinggi daya beli karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Program Corporate Social Responsibility. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Untuk menjalankan keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial bahwa seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. CSR dapat digunakan untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi. Kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Peran pemerintah sangat besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan secara konsisten mewujudkan penegakan hukum, sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal dalam menciptakan kebijakan redistribusi agar menjadi efektif untuk mengurangi dan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia, yaitu subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Pemerintah memberikan subsidi berupa potongan harga atau memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan agar petani dapat menekan biaya produksi. Sehingga, dengan harga pupuk yang rendah, petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah agar dapat bersaing. Pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, yaitu pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Contoh pengenaan pajak. Mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak adalah sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan, dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali kepada masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Silakan kalian mengulang kembali materi tersebut dan jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu memakai masker.
Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih.